Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan belajar tentang aplikasi video conference. Seperti kita ketahui bahwasanya aplikasi video conference itu banyak sekali ragamnya. Dan hari ini kita akan bahas salah satu aplikasi video conference, yaitu Zoom. Zoom merupakan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video yang dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, desktop PC, laptop, hingga perangkat meeting online. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mulai dengan membuat akun Zoom. Awal yaitu kita masuk ke Google, kemudian kita tulis Zoom download, maka kita akan masuk ke lamannya download center Zoom, kita klik saja. Kemudian kita akan masuk ke lamannya download center Zoom, di situ ada kotak biru, kita klik untuk mendownload aplikasi Zoom Conference. Kemudian pada saat kita sudah download, maka kita install ke dalam device kita masing-masing. Jika sudah terinstall, maka sudah terlihat ada aplikasi Zoom di device kita. Kita juga bisa membuat akun Zoom dari web browser, klik sign up jika belum memiliki akun Zoom, tetapi please sign in jika sudah memiliki akun Zoom. Kemudian kita isi tanggal lahir, kemudian bulan dan juga tahun. Nah, setelahnya kita akan, di situ ada tulisan continue, kita bisa melanjutkan. Kemudian kita bisa masukkan email address kita atau lewat sign in with Google juga bisa. Kemudian pilih akun yang akan kita gunakan untuk Zoom kita. Sehingga setelah itu cek email yang didaftarkan dan klik link yang dikirimkan. Atau jika sudah memiliki akun Zoom, masukkan alamat email dan password akun Zoom. Atau bisa juga dengan menggunakan akun Google Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu bisa isi nama organisasinya, misalnya SMP berapa atau SMA berapa, kemudian alamatnya, kota, negara, kemudian kode pos dan lain sebagainya. Jangan lupa Bapak dan Ibu, kalau sudah isikan profil Bapak dan Ibu, kemudian atur bahasa ke bahasa Indonesia, kemudian jam, gunakan zona pembagian waktu dan juga tanggal ya. Itu adalah tampilan dari akun Zoom Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu, selain akun yang gratis, Zoom juga ada akun berbayar di mana tampilannya agak berbeda, di mana dia memiliki kelebihan yaitu waktu meeting yang tidak terbatas dan ID kode meeting dapat disesuaikan dan juga fitur pendukung yang lebih banyak. Baik Bapak dan Ibu, kita akan membuat schedule meeting. Jangan lupa klik untuk schedule meeting atau membuat meeting. Kemudian kita isikan topik atau judul agenda pertemuan, misalnya rapat kenaikan kelas ya. Di sini saya ketik ya. Kemudian jangan lupa juga atur waktu, tanggal dan jam. Serta jangan lupa juga atur durasi pertemuan, misalnya mau berapa jam itu juga harus diatur. Kemudian checklist pada passcode yang akan menjadi alternatif bagi peserta untuk join apabila link yang disampaikan kurang tepat. Kemudian untuk waiting room bisa diaktifkan atau juga bisa tidak diaktifkan. Jangan lupa kemudian klik save atau simpan, dan Bapak dan Ibu bisa lihat tampilan pada Zoom Bapak dan Ibu sudah ada link yang siap dibagikan kepada audiens. Jadi tinggal Bapak Ibu copy, kemudian Bapak Ibu kirim ke WhatsApp grup dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, kita akan memahami kode meeting. Kode join meeting pada Zoom itu adalah ada serangkaian link URL yang nantinya akan membuka aplikasi Zoom di komputer atau di gawai Bapak dan Ibu. Di situ ada juga meeting ID. Meeting ID itu merupakan kode meeting dan ada password rapat. Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk bergabung di rapat Zoom. Klik join meeting, kemudian jangan lupa kemudian meeting ID nama. Kemudian masukkan enter meeting passcode-nya yang sudah dibagikan. Kemudian klik join meeting.
Nah, kita tinggal tunggu host untuk memasukkan kita ke dalam Zoom. Oke. Bapak dan Ibu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tampilan Zoom ini ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi, pertama kali kita klik di video, kemudian kita klik video setting, maka akan seperti ini adalah tampilannya Bapak dan Ibu. Nanti di sini Bapak dan Ibu bisa men-setting seperti apa tampilan yang Bapak dan Ibu inginkan. Baik, Bapak dan Ibu, kita saatnya untuk men-setting tampilan kita. Yang pertama adalah kita setting dulu kamera. Device Bapak dan Ibu ada aplikasi tambahan kamera, bisa Bapak dan Ibu pilih ya. Jadi kamera bawaan dari laptop Bapak dan Ibu atau dari aplikasi. Kemudian ini bisa juga dipilih original rasionya dan HD-nya juga bisa. Ya, ini Bapak dan Ibu ya tampilannya, tapi kalau tidak di checklist tidak apa-apa. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa lihat ini mirror my video ini. Nah, ini bisa terbalik ya. Jadi kalau misalnya ada Bapak dan Ibu kok backgroundnya terbalik saya, oh ini berarti tinggal Bapak dan Ibu klik saja ya. Bapak dan Ibu, ini Bapak dan Ibu bisa klik touch up my appearance. Jadi kita bisa lihat ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa atur agar penampakannya lebih bagus, jadi wajahnya lebih glowing. Bisa ditambahkan dengan ini adjust for low light. Nah, jadi wajah Bapak dan Ibu lebih kelihatan glowing ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian ini ada always display participant name on their video. Jadi ini selalu ada nama partisipan di display. Kemudian ini kalau Bapak dan Ibu mau matikan video, ini bisa diklik. Jadi pada saat join meeting langsung videonya mati. Tapi tidak lah ya, tidak usah. Kemudian ini adalah selalu melihat video preview dialog ketika join di video meetingnya, bisa Bapak dan Ibu checklist. Kalau Bapak dan Ibu partisipannya banyak, Bapak dan Ibu bisa klik ini. Jadi ini adalah maksimal tampilan jumlah peserta dalam satu layar. Jadi Bapak dan Ibu bisa klik 49 partisipan, atau kurang dari 25 Bapak dan Ibu bisa klik yang 25 partisipan. Bapak dan Ibu, hal yang penting juga yaitu posisi tubuh ya Bapak dan Ibu ya. Perhatikan bahwa posisi tubuh itu mulai dari bahu ke atas dengan menyisakan sedikit headroom atau bagian di atas kepala. Kemudian kamera sejajar dengan mata, jadi usahakan kamera Bapak dan Ibu itu sejajar dengan mata sehingga tampilan kita nantinya di peserta itu jauh lebih baik. Bapak dan Ibu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah penggunaan mikrofon eksternal, di mana upayakan menggunakan mikrofon tambahan yang berfungsi untuk memperjelas suara Bapak dan Ibu. Hal penting lain yaitu adanya cahaya tambahannya Bapak dan Ibu ya. Upayakan menggunakan cahaya tambahan untuk hasil yang maksimal untuk tampilan wajah Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa beli ring light di mana banyak sekali dijual di toko-toko online dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu penggunaan green screen ya Bapak dan Ibu ya. Gunakan green screen yang dimana fungsinya adalah menunjang virtual background agar lebih maksimal tampilannya nantinya. Selain di laptop, Zoom juga bisa kita instalasi di gawai kita ya Bapak dan Ibu ya, baik itu di Android maupun Apple. Jika di Android, Bapak dan Ibu bisa masuk ke Play Store, kemudian ketik Zoom Cloud Meeting, dan lihat logonya.
Setelah itu Bapak dan Ibu bisa klik install untuk mengunduh aplikasi Zoom Cloud Meeting tersebut. Bapak dan Ibu, jika aplikasi Zoom Cloud Meeting sudah terinstall di gawai Bapak dan Ibu, maka akan terlihat tampilan Start a Meeting, di mana Bapak dan Ibu bisa klik sign in, kemudian Bapak dan Ibu akan dialihkan untuk masuk menggunakan akun Google. Bapak dan Ibu bisa pilih akun jika Bapak dan Ibu mempunyai akun Google atau email lebih dari satu. Kemudian Bapak dan Ibu pilih, dan kemudian kita masuk ke dalam Zoom di Meet and Chat-nya. Aplikasi di gawai pada Zoom memiliki fungsi yang sama. Yang pertama adalah New Meeting untuk segera membuat meeting online dan mengundang orang lain untuk bergabung. Sedangkan Join untuk bergabung dengan meeting online yang dibuat oleh orang lain. Schedule untuk membuat meeting online yang terjadwal, dan juga share screen untuk berbagi tampilan dengan meeting online. Bapak dan Ibu, kali ini kita akan belajar berbagai fitur yang ada pada Zoom Cloud Meeting. Baik Bapak dan Ibu, kita akan belajar tentang fitur-fitur yang ada di Zoom. Yang pertama adalah tentang toolbar utama yang ada di Zoom. Bapak dan Ibu bisa lihat di bawah ini yang disebut dengan toolbar utama. Yang pertama ada mikrofon. Bapak dan Ibu bisa lihat bentuknya seperti mikrofon, ya, ada tulisannya mute. Bapak dan Ibu, ini apabila Bapak dan Ibu klik, maka suara Bapak dan Ibu tidak bisa terdengar, ya. Oke, sedangkan jika kita nyalakan, ini suara Bapak dan Ibu bisa terdengar. Jadi mikrofon ini fungsinya adalah untuk mematikan dan menghidupkan mikrofon ini sendiri. Yang kedua adalah video. Ini adalah juga fungsinya untuk mematikan dan menghidupkan video. Jadi kalau saya klik, kemudian ada tanda silang merah, maka video tersebut Bapak dan Ibu tidak bisa dilihat oleh partisipan atau peserta. Kemudian yang ketiga adalah ada tombol atau toolbar security. Ini adalah untuk aktif, biasanya dia untuk host dan co-host, ya. Di sini ada, ini Bapak dan Ibu ada loop meeting jika meetingnya mau dikunci. Kemudian ini adalah enable waiting room. Kalau misalnya kita hilangin checklistnya, maka partisipan bisa langsung masuk, ya Bapak dan Ibu, ya, tanpa menunggu persetujuan Bapak dan Ibu untuk memasukkan ke dalam Zoom meeting tersebut, ya. Kemudian ini hide profile picture dan lain sebagainya ada di sini. Bapak dan Ibu, ini juga ada partisipan dapat, kalau Bapak dan Ibu klik cek share screen, berarti mereka dapat share screen, dapat chat, dapat merename, ya, diri mereka sendiri, dapat mute unmute, kemudian dapat memulai video, ya. Jadi ini toolbar pada security ini biasanya aktif untuk host atau co-host. Kemudian selanjutnya adalah partisipan, ini untuk melihat siapa saja yang sudah ada. Nah, di sini ada, ya, ada siapa saja yang sudah ada di dalam room. Nah, ini adalah toolbar pada partisipan. Kalau misalnya ada 50 orang, berarti di sini juga sudah ada 50 orang. Oke. Nah, dan Bapak Ibu kalau mau membagi link bisa dari sini, ya. Bisa dari invite ini. Nah, ini bisa copy invitation, ini juga bisa dibagi linknya di dalam grup WA group atau yang lainnya. Kemudian ini ada kolom chat. Kolom chat ini berfungsi untuk chatting antar peserta yang ada di dalam ruang atau room Zoom tersebut. Kalau tadi yang chat tadi kita bisa lihat, nah ini misalnya kita bisa ketik Assalamualaikum. Ini bisa, kalau di sini everyone berarti semua orang bisa melihat chat kita. Bisa juga kalau ada beberapa berarti di sini ada nama orang. Nah, itu jadi chatnya chat pribadi, ya, seperti itu ya Bapak dan Ibu, ya. Nah, ini adalah tampilan share screen apabila Bapak dan Ibu mau men-share screen tampilan layar
atau membagi tampilan layar kepada peserta. Jadi ini diklik, kemudian misalnya Bapak dan Ibu mau tampilan membagi tampilan layar berupa apa, nah ini bisa ya Bapak dan Ibu. Jangan lupa share sound-nya diklik, optimize for video klik juga diklik. Misalnya ini saya mau bagi misalnya ini. Nah ini maka akan ada tampilan seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Ini berarti sudah ter-share screen. Oke, kemudian record ini adalah untuk merecord atau untuk merekam, dan biasanya ini host yang bisa ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa klik record. Nah ini bisa nanti penyimpanannya di cloud atau di komputer, terserah Bapak dan Ibu. Kalau misalnya mau di komputer ya enggak apa-apa. Recording in progress. Nah ini adalah sudah merekam ya Bapak dan Ibu ya. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu mau pause, tinggal diklik pause-nya. Recording stopped. Nah, atau kalau mau stop, ini bisa dinyalakan lagi. Recording in progress. Nah, kalau mau stop tinggal stop. Recording stopped. Nah, seperti Bapak dan Ibu ya. Kemudian ini live transcript. Ini Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu berbicara, di sini ada transkripnya, ada tulisannya. Kemudian breakout room ini juga aktif pada host dan co-host. Fungsinya adalah untuk membagi peserta ke dalam beberapa kelompok kecil. Kalau misalnya Bapak dan Ibu misalnya ada 20 peserta, kemudian mau dibagi menjadi misalnya 4 kelompok, nah ini bisa breakout room. Nah ini tinggal mau dibagi menjadi berapa room, mau otomatis atau manual ya. Nah ini bisa juga di create nantinya ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini ada room 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke. Kemudian ada reaction. Reaction ini adalah tombol reaksi, tanda jempol dan tepuk tangan ini ada di sini. Jadi Bapak dan Ibu bisa misalnya raise hand atau ketawa atau tepuk tangan. Nah ini bisa, ini Bapak dan Ibu bisa lihat ada di sini ya. Kemudian more ini adalah tampilan lanjut berisi menu share ke media sosial. Jadi misalnya, nah ini Bapak dan Ibu misalnya bisa live on Facebook, bisa live on Workplace by Facebook, bisa juga live on YouTube, jadi streaming. Jadi Bapak dan Ibu sedang mengajar, kemudian langsung live on YouTube, ini bisa. Jadi misalnya on YouTube misalnya ya, nah ini akan masuk ke laman YouTube Bapak dan Ibu. Silakan pilih akunnya misalnya seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, itu adalah toolbar Zoom ya Bapak dan Ibu yang ada di komputer. Kemudian ini menu N. Menu N ini adalah kalau kita klik, nah ini End Meeting for All. Ini artinya adalah kita sebagai host melakukan atau mengakhiri meeting yang ada di Zoom tersebut. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan belajar mengganti virtual background di komputer Bapak dan Ibu ya, agar nanti tampilan Zoom kita lebih menarik dengan background yang berwarna-warni atau background yang bermacam-macam seperti yang kita inginkan. Langkah awal adalah kita klik dulu video, kemudian pilih virtual background. Nah Bapak dan Ibu, ini sudah ada tampilan ini bawaan dari Zoom ya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu bisa klik salah satunya kalau ingin mengganti. Nah, jadi nanti seperti ini atau ini. Atau kalau Bapak Ibu sering lihat ada yang blur belakangnya, nah, bisa seperti ini. Atau kalau mau pakainya video bisa. Nah, kalau Bapak Ibu sekali lihat, oh kok ada videonya belakangnya kok seperti di pantai. Nah, ini mereka ada bawaan dari Zoom. Tetapi bisa juga Bapak dan Ibu bisa mengganti sendiri backgroundnya seperti yang Bapak dan Ibu inginkan. Misalnya saya add image, jangan lupa klik tanda panahnya dulu ya Bapak dan Ibu ya, kemudian add image. Nah Bapak dan Ibu bisa picture misalnya ini. Nah ini Bapak dan Ibu bisa ganti backgroundnya sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Atau kalau misalnya tidak mau menggantinya dengan image, bisa dengan video.
video. Nah, ini adalah contoh video yang kita tambahkan, tetapi jangan lupa bahwa baik image, foto atau videonya sudah ada di komputer kita ya Bapak dan Ibu ya. Nah, oke, ini kalau mau dimirrorkan, nah jadi dibalik itu ya Bapak dan Ibu, itu adalah cara untuk mengganti virtual background. Kemudian ada lagi cara untuk menambahkan, misalnya menambahkan apa ya, efek-efek video filter. Sama juga caranya, klik kemudian choose-nya video filter ya Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini banyak sekali filter-filter yang bisa Bapak Ibu gunakan, bisa Bapak Ibu ya buat seru-seruan ya. Misalnya nah ini jadi bisa kayak pakai pita, atau misalnya atau pakai topi, atau seperti wisuda dan lain sebagainya. Oke ya, jadi bisa Bapak dan Ibu explore nantinya. Ini bisa ada juga studio efek Bapak dan Ibu. Nah, misalnya Bapak dan Ibu pengen alisnya agak-agak biar kelihatan, nah ya Bapak dan Ibu, atau biar ini juga bisa ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, di Zoom juga ada fitur imersif, di mana untuk tampilan kelas ya Bapak dan Ibu ya. Kita bisa lihat adanya di sini di view, kemudian Bapak Ibu klik, ini ada imersif. Nah, Bapak dan Ibu bisa pilih saja yang mana yang ingin diinginkan, misalnya ini start. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu kalau ngajar, nanti anak-anaknya ada di sini. Nanti saya perlihatkan ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini juga seru untuk apa namanya, siswa dan siswi kita akan lebih menarik. Atau bisa juga diganti dengan ini, atau kita lihat. Nah, ini juga seperti ini, juga menarik ya. Nanti anak-anak kita, kalau siswanya banyak ada di sini, nah mereka akan menduduki kursi-kursi ini. Jadi tampilan kelasnya seolah-olah seperti ada betul-betul di dalam kelas. Atau bisa juga kalau tampilannya podcast, nah bisa seperti ini. Yang satu yang kita wawancarai ada di sini misalnya, itu juga tampilan dari imersif Bapak dan Ibu yang bisa Bapak dan Ibu pilih. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu, kali ini kita akan belajar tentang share screen. Kita lihat tombol hijau ini, ada tulisannya share screen, kita klik, kemudian kita pilih mana PowerPoint yang akan di share screen. Nah, jika sudah seperti ini tandanya adalah sudah tampilan Bapak dan Ibu, PowerPoint-nya sudah terlihat oleh teman-teman yang ada di rumah atau oleh audien. Nah, Bapak dan Ibu, ini bisa Bapak dan Ibu misalnya mau annotate, nah ini bisa ya menggunakan ini Bapak dan Ibu, bisa di draw, misalnya Bapak dan Ibu mau menulis dan lain sebagainya, ini bisa ada di sini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini bisa. Kemudian kalau Bapak dan Ibu mau clear all drawing-nya bisa pakai ini, atau bisa teks juga bisa Bapak dan Ibu, misal GTA. Nah, ini juga bisa. Bapak dan Ibu. Kemudian untuk spotlight juga bisa digunakan ya Bapak dan Ibu ya. Ini di tombol undo juga ini bisa digunakan. Kemudian ini untuk menghapus, kalau tadi kita misalnya begini, nah ini bisa dihapus dengan ini juga bisa. Kemudian ini redo, dan ini adalah untuk format pen, misalnya kita pakainya tadi drawingnya pakainya ini bisa diganti-ganti, atau merah, ganti merah, atau ganti apapun bisa ya Bapak dan Ibu. Kemudian oh iya Bapak dan Ibu, terkadang audiens kita ini senang mencoret-coret. Nah, gimana caranya biar audiens kita tidak mencoret-coret? Yaitu dengan cara more. Nah, ini yang tadi enable kita klik, sehingga jadinya adalah disable ya, sehingga apa? Sehingga audiens tidak bisa lagi mencoret-coret.
seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini kalau kita mau stop share, ini tinggal kita klik stop share. Nah kita kembali ke menu awal lagi, seperti itu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kita juga akan belajar tentang penggunaan PowerPoint sebagai virtual background ya. Jadi caranya adalah sama seperti tadi, share screen. Tapi kita lihat ini bukan basic, tapi kita ambil yang advance. Kemudian kita klik PowerPoint as virtual background. Kemudian baru kita share. Nah ini misalnya kita ambil yang ini. Oke, kita open. Nah seperti ini Bapak dan Ibu. Nah ini adalah tampilannya. Bapak dan Ibu bisa lihat bahwasanya kita bisa menjelaskan dengan juga wajah kita ada di sini ya. Jadi kita menjelaskan tetapi wajah kita juga ada di sini. Nah, Bapak dan Ibu, ini bisa kita gunakan juga salah satu tools pada Zoom yang bisa kita gunakan, dan ini menarik ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi kita bisa menjelaskan tetapi wajah kita juga ada di sini. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Dan Bapak Ibu jangan lupa bahwasanya ini bisa dipindah-pindah ya. Jadi bisa ke atas, kiri, kanan, bawah. Nah ini tergantung PowerPoint kita. Jadi kalau misalnya pada saat seperti ini, nah ini kita bisa, misalnya kita pindah ke sini, bisa. Oke, nah seperti ini, sehingga tidak menutupi PowerPoint yang ditampilkan. Nah, ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kali ini kita akan belajar fitur whiteboard di komputernya Bapak dan Ibu ya. Pada aplikasi Zoom ini sama seperti tadi, caranya yaitu share screen, kemudian kita pilih, ini basic ya Bapak dan Ibu ya, kemudian pilih whiteboard, kemudian kita bisa share. Nah, hampir sama dengan tadi ya Bapak dan Ibu ya. Kalau tadi kita menulis di atas PowerPoint, kalau ini adalah kita menulisnya betul-betul di whiteboard. Ya, jadi di whiteboard, jadi Bapak dan Ibu bisa misalnya ini mau draw misalnya apapun ya, ini kita bisa rubah ya Bapak dan Ibu untuk warnanya, bisa merah, kuning, nah ini bisa ya. Jadi untuk whiteboard ini teks, ini untuk mematikan tulisannya Bapak dan Ibu ya, seperti biasa, misalnya digital. Nah ini seperti ini. Kemudian draw-nya ini adalah untuk menggambar atau menulis, ini tadi sudah saya jelaskan. Atau bisa juga untuk memberi tanda panah atau apapun ya Bapak dan Ibu ya. Nah dan lain sebagainya. Ataupun tulisan biasa seperti tadi whiteboard misalnya, ini bisa. Oke. Nah kemudian untuk stem, ini gunanya adalah untuk memberikan icon Bapak dan Ibu seperti stempel pada tulisan papan tulis digital ya, seperti. Nah, jadi macam-macam, ada bisa begini dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Kemudian ada lagi spotlight, ini fungsinya adalah untuk mempertegas bagian yang sedang dibahas atau bisa menggunakan tanda panah, center, atau juga menggambar garis yang dalam sekian detik harus hilang. Misalnya ini pakai seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini bisa pakai spotlight Bapak dan Ibu, ini juga bisa. Nah dan sebagainya. Kemudian ada lagi eraser, ini untuk menghapus ya Bapak dan Ibu ya, menghapus apa yang sudah kita bikin, kita bisa hapus dengan menggunakan eraser. Nah kemudian untuk format itu mengatur warna tulisan. Tadi saya bilang bahwa bisa tulisannya bisa jadinya warnanya biru, bisa jadinya warnanya red. Kita bisa kita pilih ya Bapak dan Ibu ya. Ketebalan garis juga bisa kita pilih. Nah, tadi ini tebal, ini tipis. Kemudian ukuran huruf serta cetak tebal atau nilai ini juga bisa lihat dari sini ya Bapak dan Ibu ya, bisa kita format dari sini. Kemudian Bapak Ibu, ini semuanya bisa kita save ya dengan sebentar, ini ada clear all drawing. Nah kita bisa clear, misalnya kita undo, kita bisa save yaitu dengan cara misalnya save as PDF atau bisa jadi PNG atau PDF. Kita misalnya contohnya kita pilih PDF, nah kita tinggal save.
Nah, nanti kita akan lihat show in folder. Folder kita nanti sudah ada, ini ada whiteboard di sini. Nah, itu tandanya adalah tadi PDF dari PowerPoint kita tadi ya. Kita bisa lihat Bapak dan Ibu. Misalnya seperti ini hasilnya. Nah, ini ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, ini kalau sudah kita bisa kembali. Nah, kembali lagi ke menu awal. Baik Bapak dan Ibu, saya cukupkan sekian pengenalan kita terhadap fitur-fitur pada Zoom, kemudian cara menggunakannya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu paham untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.